warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya muliakan. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami terkait dengan materi lanjutan kita, yaitu moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya muliakan, semoga pagi ini Bapak Ibu betul-betul dalam kondisi sehat walafiat, ya. Bapak Ibu dalam kondisi luar biasa, ya. Oke, baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Razali Yunus. Saya salah satu widya suara dari Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. Ya, Bapak Ibu, untuk yel-yel kita yang pertama sekali adalah ketika saya sampaikan semangat pagi, Bapak Ibu jawab semuanya pagi, 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 gitu ya. Tapi frekuensinya dinaikkan dari rendah, tinggi sampai dengan tinggi sekali. Baik, kita coba semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa kalau mau tahu ya. Baik Bapak Ibu, sesi ini saya akan bersama Bapak Ibu 8 menit ke depan bersama menalar keberagaman, analisis gunung es dan proses U. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tahu bersama bahwa materi ini adalah kita mencoba menganalisis iceberg, ya, atau ada konsep iceberg analisis di situ. Seperti yang muncul di layar ini Bapak Ibu, ini adalah gambar gunung salju atau yang berada di tengah laut, diberi nama dengan iceberg model. Bahwa kita tahu Bapak Ibu yang muncul di permukaan ini adalah alam kesadaran kita, ya, yang sadar yang kita ketahui. Tapi Bapak Ibu harus pahami jauh lebih dalam lagi, di bongkahan-bongkahannya itu adalah ada sesuatu yang kita tidak sadari Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat kita sebenarnya melakukan sesuatu yang kita lakukan secara sadar dan sesungguh-sungguhnya. Itu ada sesuatu bentukan yang besar sekali di permukaan laut. Konsep ini dikembangkan oleh Seng dan Hamilton. Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti mohon diingatkan saya Bapak Ibu, karena saya kalau sudah bicara itu kadang-kadang kebablasan. Saya bersama Bapak Ibu waktu yang diberikan adalah 8 menit, sehingga saya akan mencoba melihat konsep iceberg analisis. Jadi yang muncul di permukaan itu sebenarnya adalah event Bapak Ibu, ya. Jadi event itu Bapak Ibu dipengaruhi oleh 3 hal, ya. Di situ ada pattern of behavior, kemudian ada system structure dan mental model. Nah, inilah yang akan kita coba dalami bersama Bapak Ibu, ya. Nah, apa itu event Bapak Ibu? Event adalah fenomena yang tampak terkait dengan konteks yang dianalisis, gitu ya. Jadi fenomena ini adalah merupakan sistem thinking yang diyakini disokong oleh 3 lapisan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi disokong oleh pattern behavior, system structure dan mental model. Nah, jadi event itu tidak hanya muncul dengan sendirinya, ada bongkahan besar yang 3 level yang ingin kita dalami bersama, yang dinamakan dengan mendalami gunung es, dan juga nanti kita mencari penyebabnya dengan proses U analisis Bapak Ibu. Nah, kemudian pattern of behavior itu apa Bapak Ibu? Adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak. Sesuatu yang terjadi di masyarakat dan fenomena itu terkait langsung dengan masyarakat, artinya nampak di masyarakat sebenarnya. Masyarakat itu tahu. Kenapa? Karena dia kan di permukaan itu pada lapisan yang pertama dia nampak. Apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya ada perilaku intoleran, ya. Dalam masyarakat itu didukung oleh pola-pola penanaman nilai. Karena karakter itu terbentuk itu kan karena penanaman nilai yang dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus dilakukan. Nah, kemudian setelah dilakukan secara berulang-ulang, nanti akan menjadi sebuah habit, jadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu melahirkan sikap, dan dari sikap itulah akan menjadi sebuah karakter. Jadi karakter seseorang itu ketika ingin memperbaiki, maka dilakukan kembali dengan proses penanaman nilai-nilai perbaikan itu sendiri. Nah, itu 3 level. Kemudian pada level yang kedua itu ada namanya sistem structure, ya. Apa itu? Bahwa sistem sosial yang memungkinkan pola atau kecenderungan masyarakat itu untuk berkembang, ya. Kemudian yang ketiga adalah mental model, ya. Apa itu mental model Bapak Ibu? Merupakan cara pandang atau perspektif ataupun paradigma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga menyebabkan struktur atau sistem sosial itu bisa bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu Bapak Ibu, ya. Jadi 3 lapisan itu yang
menyebabkan event itu tadi Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba lihat ya, misalnya ada sebuah isu terkait dengan kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim Bapak Ibu ya. Nah, dalam berbagai bentuk dan respon di Kemenak itu belum optimal. Nah, itu kita coba lihat. Kalau eventnya seperti itu Bapak Ibu, ada kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim, maka kita coba dalami 3 hal ini Bapak Ibu ya. Kita lihat satu persatu. Kita coba dalami seperti misalnya kita menyelam ke dalam dasar laut. Nah, pada selaman yang pertama kita ingin melihat pola atau tren. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Nah, bisa saja perilaku, kebiasaan atau sikap seseorang. Itu adalah pola. Kemudian pada tahapan yang kedua Bapak Ibu muncul yang namanya ini Bapak Ibu, struktur penyebab. Struktur penyebabnya bisa jadi karena itu adalah sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, budaya, atau kehidupan sosial ataupun politik yang berlaku di dalam masyarakat. Ini dinamakan dengan struktur penyebab. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke mental model Bapak Ibu ya. Mental modelnya apa Bapak Ibu? Tadi kita ketahui bahwa mental model itu adalah sebuah paradigma, perspektif atau keyakinan yang keliru ataupun keyakinan yang salah gitu ya, yang diterapkan di dalam masyarakat sehingga ada perilaku seperti kasus yang kita lihat tadi. Nah, sebenarnya mental modelnya seperti itu, ada pandangan, paradigma, kemudian ada semacam keyakinan yang keliru yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita ketahui 3 hal ini, maka bagaimana kita bisa merubah hal tersebut? Maka kita coba analisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis U ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita coba masuk ke analisis U, saya juga akan mencoba mengajak kita semua untuk membacakan yel-yel moderasi beragama gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu apa yel-yelnya? Paulus 1, 2, 3 lulus gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, baru kita coba analisis dengan U. Yang pertama apa Bapak Ibu kita lihat adalah rethinking ya. Ini bisa lihat di sini. Rethinking itu bagaimana kita mencoba mengembalikan yang tadi pada mental model adalah sebuah paradigma yang keliru di masyarakat, maka mengubah paradigma tersebut, mengubah perspektif, mengubah keyakinan, mengubah pemahaman, dan juga mengubah konsep diri. Itu harus kita kembalikan lagi gitu ya. Nah, setelah itu clear Bapak Ibu, kita baru masuk ke dalam tahapan yang kedua, redesign. Kita desain kembali Bapak Ibu ya. Apa yang kita desain? Yang pertama adalah sistem, karena tadi kita kan kebijakan dari pemerintah, kebijakan yang berlaku di masyarakat, budaya, sistem itu kita coba desain kembali. Dan tahapan yang terakhir Bapak Ibu ada yang namanya reframing. Karena frame yang sudah terbentuk tadi adalah perilaku, kebiasaan, sikap yang terlihat tadi, maka kita frame kembali dia untuk kita coba rubah, memastikan terwujudnya sikap dan kebiasaan yang baru. Itu dinamakan reframing. Nah, jadi di situ barulah melahirkan reaksi yang baru, event yang baru yang memunculkan sifat atau tadi perilaku yang intoleran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah konsep ice analysis yang dikembangkan oleh dari moderasi beragama, Pokja moderasi beragama, dan ini harus event kita coba harus pahami semua sebagai pelopor ataupun penggerak moderasi beragama. Tetapi saya di sini juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah konsep ya yang saya sampaikan tadi, bahwa karakter itu dibentuk dengan penanaman nilai-nilai, gitu ya, penanaman nilai-nilai, perbuatan, kemudian melahirkan sikap, kemudian dari sikap itu kebiasaan, sikap, dan perilaku. Dan yang terakhir mungkin ada sebuah video singkat yang terkait dengan pembentukan perilaku. Di sini adalah tangkapan saya ketika terjadinya tsunami di Jepang waktu itu. Jepang itu karena memang sudah membudayakan antri, budaya antri, dalam kondisi apapun mereka bisa menunjukkan sikap antri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa sadar kita sudah di penghujung waktu kita. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu masih jauh dari harapan Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu juga mendalami modul yang sudah diberikan untuk sama-sama kita dalami konsep moderasi beragama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.